Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Dan tentu sehat-sehat semua. Hari ini kita akan bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan bersama Pak Budi. Mari kita mulai dengan menyanyi bersama lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Bisa lagunya? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Iya, siapa yang betul-betul memuji Tuhan? Siapa yang betul-betul bekerja buat Tuhan dan mencari jiwa untuk Tuhan? Ada? Wah, hebat ya. Tapi tadi sepertinya ada yang tidak ikut menyanyi ya bersama Pak Budi ya. Waduh, ini jangan-jangan selama di rumah aja hanya makan, tidur, main game. Wah, ada yang seperti itu? Waduh. Yuk, sekarang kita berdoa dulu ya. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin kami. Engkau sudah memberkati kami, melindungi kami, sehingga kami pada hari ini boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau juga yang ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Engkau yang layakkan kami untuk beribadah, agar ibadah yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, ayat pembukaan kita buka sama-sama kitab Kolose. Kolose ayat yang ketiga, ya. Kolose ayat yang pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kolose 3 ayat yang ke-20. Kita coba baca sama-sama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Iya, itu ayat pembukaan kita. Mari kita sekarang menyanyi lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manusia. Bisa ya? Kerja buat Tuhan selalu manusia, biar pikul salib selalu manusia. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manusia, memberikan diri kepada Tuhan saudara, melayani Tuhan selalu manusia. Kerja buat Tuhan selalu manusia, biar pikul salib selalu manusia. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manusia, memberikan diri ke ladang Tuhan saudara, melayani Tuhan selalu manusia. Iya, pintar sekali ya, semua bisa menyanyi dengan baik ya. Nah, pembacaan kita pada hari ini adalah kita akan baca sama-sama dari Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul. Kita akan membaca mulai ayat yang pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kisah Rasul-Rasul 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sudah ketemu semua? Ya, sudah ya? Yuk, mari kita baca sama-sama ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin.
Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tema kita pada hari ini adalah taat melakukan tugas masing-masing. Nah, kita semua sudah ada ya, mungkin sekitar 2 bulan di rumah saja. Apa yang kalian kerjakan sehari-hari? Selain taat mengikuti pelajaran sekolah, ya, belajar secara online, apalagi? Apakah ada yang membantu orang tua mengerjakan urusan-urusan rumah tangga? Seperti membereskan kamar, mencuci, ya, mencuci pakaian, atau mencuci alat masak, atau alat makan, ya. Atau mungkin juga ada yang membantu memasak, atau membersihkan rumah. Wah, sapu-sapu, lap-lap, ya, ngepel. Atau juga mungkin ada yang merawat tanaman, menyirami tanaman, menggunting daun-daun yang sudah layu. Atau juga mungkin memberi makan hewan peliharaan, memandikan, atau yang lainnya. Apakah ada yang melakukan itu? Wah, yang melakukan itu hebat ya. Kalian betul-betul berarti bisa membantu orang tua, meringankan pekerjaan orang tua. Nah, bacaan kita hari ini tentang jemaat yang mula-mula. Mereka itu bertambah banyak jumlahnya. Dalam Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 41 disebutkan bahwa jumlah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus bertambah sekitar 3.000 orang. Wah, banyak sekali ya. Dan terdapat ada 2 kelompok sebetulnya dalam jemaat mula-mula. Kelompok yang pertama yaitu jemaat Yahudi yang berbahasa Aramik atau berbahasa Ibrani. Dan kemudian yang satu lagi adalah jemaat Yahudi yang berbahasa Yunani, karena mereka sudah pergi merantau, sudah jauh dari Israel, dan kemudian mereka sudah tidak bisa lagi menggunakan bahasa Ibrani. Mereka bercakap-cakap dengan bahasa Yunani. Nah, kelompok-kelompok yang berbahasa Yunani ini merasa bahwa janda-janda, orang-orang miskin di kelompoknya ini tidak mendapat perhatian yang sama dengan janda-janda dan orang miskin dari kelompok yang berbahasa Ibrani atau Aramik itu, terutama dalam pelayanan meja. Apa sih yang dimaksud dengan pelayanan meja? Pelayanan meja adalah pemberian bantuan seperti makanan ya, untuk makan sehari-hari, ataupun pakaian, ataupun yang lain-lain untuk orang-orang yang kekurangan. Para rasul yang jumlahnya 12 itu memiliki kerinduan untuk melayani jemaat dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Tetapi karena jumlahnya hanya 12, mereka agak kesulitan melayani begitu banyak jemaat. Tugas mereka adalah pelayanan firman. Itu merupakan tugas utama. Sehingga bagian untuk memberi pelayanan meja atau membantu orang-orang yang miskin itu agak
keteteran lah ya, agak terbengkalai. Nah, oleh karena itu, mereka setelah mendengar ada keluh kesah dari jemaatnya tentang pelayanan meja, maka mereka mengumpulkan semua murid dan memilih beberapa orang yang tentu yang baik, yang penuh Roh Kudus, berhikmat untuk membantu mereka dalam melakukan pelayanan meja, sehingga mereka bisa fokus, bisa sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk pelayanan firman. Nah, akhirnya dipilih, tadi kita baca sama-sama, dipilih ada 7 orang. Yaitu siapa saja? Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ya, ada 7 orang yang membantu rasul-rasul sehingga mereka bisa mengerjakan pelayanan meja dengan baik. Sehingga jemaat Tuhan semakin berkembang. Dan firman Tuhan juga semakin tersebar di antara masyarakat pada waktu itu. Nah, kalau mau diilustrasikan, nah Pak Budi punya ilustrasi ya. Jadi ibaratnya seperti ini. Nah, ini. Ada gelas kecil. Nah, ini, andaikan ini adalah rasul-rasul. Rasul-rasul yang jumlahnya hanya 12 orang harus melayani jemaat yang wah, ini yang gelasnya lebih besar ya, jumlahnya banyak. Bisa nggak ini? Hanya 12 orang melayani sekitar 3.000. Nah, coba. Ya, lumayan ya. Ternyata walaupun mereka sedikit, mereka bisa melayani cukup banyak orang. Tapi memang belum semua terlayani. Oleh karena itu, mereka tambah dengan 7 orang tadi. 7 orang yang membantu melayani sehingga seluruh jemaat bisa terlayani dengan baik ya. Gelasnya jadi penuh ya. Nah, tapi sekarang setelah bertambah, ada tantangan baru. Tantangannya apa? Mereka harus melayani lebih banyak orang lagi. Nah, tentu saja mereka harus melakukan pelayanan itu. Dan tentu karena dibantu oleh Tuhan, maka walaupun mereka hanya sedikit jumlah orang yang melayani, tetapi orang yang dilayaninya bisa terlayani dengan baik. Nah, inilah ilustrasinya ya. Jadi walaupun tadi hanya sedikit, tapi kemudian ditambah, akhirnya sekarang mereka bisa melayani orang dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, kita juga seperti itu sebetulnya di gereja, ya. Di gereja itu kan kita punya berapa pendeta? Ada 4 pendeta ya. Ada Pak Budi Cahyono Sugeng, ada Ibu Welmice, ada Pak Samuel Adi Perdana, ada Kak Nathan, dan tambah satu lagi, ada Pendeta Emeritus Pak Melanton Bombong, ya. 5 orang harus melayani ribuan jemaat. Bagaimana caranya? Mereka kemudian dibantu oleh majelis, oleh pengurus-pengurus komisi, ya. Nah, mereka itu semua yang membantu untuk, dan juga aktivis-aktivis yang membantu untuk melayani jemaat di GKI Taman Cibunut. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Kita juga sama. Kita ini walaupun adik-adik walaupun masih kecil, juga sebetulnya sudah punya tugas untuk melakukan pelayanan, membantu orang lain. Baik di rumah, maupun di sekolah, di gereja, juga di masyarakat. Ya, adik-adik bisa membantu misalnya dengan cara tadi melakukan pekerjaan rumah, ya, entah membantu mencuci, entah membantu menyiram tanaman, atau membersihkan rumah, ya, membereskan kamar dan tempat tidur sendiri. Itu sudah membantu meringankan pekerjaan orang tua. Nah, kita juga bisa membantu sekolah dengan cara apa? Kita belajar dengan baik, ya. Kita juga mengerjakan tugas-tugas
dengan baik juga. Lalu juga mungkin kita bisa membantu teman-teman ya. Ada teman yang tidak mengerti matematika atau IPA, kita bisa bantu menerangkan, ini loh begini caranya ya, entah dengan chatting, entah dengan telepon ya. Tentu hal itu bisa dilakukan. Nah, masalahnya mau tidak kita melakukan hal itu semua ya. Bagaimana sekarang di gereja? Kita bisa nggak? Tapi Kak Budi, kami ini kan masih sekolah minggu, masih ture. Iya, tapi kan kalian bisa sebetulnya membantu melayani di gereja. Salah satunya dengan memberikan persembahan, dengan mengikuti menjadi anggota paduan suara Cibunut Children Choir, CCC. Ya, ada ya di antara kalian yang ikut dalam anggota Cibunut Children Choir ya. Nah, itu kan mereka melayani dengan menyanyi ya. Kadang-kadang ada tugas minggu ya di kebaktian umum untuk menyanyi, atau pementasan pada waktu perayaan Natal, Paskah, dan lain-lain ya. Mungkin ada yang diminta untuk bermain drama, atau mungkin juga menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Dan juga kalian bisa juga memperhatikan teman-teman gereja, teman-teman yang mungkin sekarang sedang sedih ya, atau sedang sakit. Nah, itu juga kalian bisa telepon, tanya gimana kabarnya gitu ya. Kita sudah lama nih tidak bertemu di gereja ya. Rindu nih sebetulnya, ingin ketemu. Nah, tapi gimana caranya ya, kita belum boleh keluar rumah ya. Nanti kalau sudah bisa ke gereja, kita bisa bermain bersama ya. Nah, semakin kita tumbuh, semakin besar, Tuhan juga memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu kita harus belajar mulai dari kecil. Kita sudah mulai belajar bagaimana melayani, bagaimana mengasihi teman, ya, membantu teman-teman dan keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita, ya. Semampu kita, ya. Kita masih kecil, kita bisa melakukan apa? Ya, kita coba, ya. Jangan sampai tunggu nanti deh, tunggu kalau sudah pemuda. Ya, jangan seperti itu, ya. Terutama nanti kalau yang sudah sebentar lagi akan remaja nih, ya. Yang tura ini kan nanti di awal tahun ajaran nih sudah akan pindah ke remaja. Nah, di remaja kalian bisa menjadi pengurus komisi remaja, ya, membantu memperhatikan teman-teman yang lain, membantu dalam kegiatan ibadah minggu, ya, entah jadi kolektan, entah kemudian jadi multimedia, ya, yang mengatur layar, gitu ya, nanti ya kalau kita sudah bisa berbakti bersama di gereja, itu semua kita bisa lakukan, ya. Bisa juga ikut CYC. Apa itu CYC? Cibunut Youth Choir, ya, untuk bisa belajar menyanyi dengan baik supaya kita bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Nah, kita sebentar akan memberikan persembahan, ya. Sekarang silakan bagi yang mau mempersembahkan, uangnya mungkin bisa dimasukkan dulu ke dalam amplop, ya. Kemudian nanti pada saatnya dititip ke orang tua atau dikirimkan ke gereja, ya. Bisa seperti itu. Nah, kita akan berdoa. Kita sama-sama berdoa untuk persembahan, juga berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami bahwa kami memiliki tugas-tugas yang harus kami lakukan. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kami, agar kami mulai belajar untuk taat mengerjakan tugas-tugas yang Engkau berikan pada kami. Tuhan, kami juga mau belajar melayani Engkau dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga membawakan persembahan kami ini Tuhan, bila Engkau saja yang berkati persembahan ini, agar bisa Engkau manfaatkan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk kondisi saat ini Tuhan, di mana kami masih khawatir terhadap bahaya virus corona. Kiranya Engkau saja yang lindungi kami dari bahaya itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk para penderita
biarlah Engkau berkati mereka, pulihkan mereka agar mereka bisa sembuh seperti sedia kala. Tuhan, Kau juga berkati para petugas medis yang merawat mereka. Biarlah Engkau juga berikan kekuatan, Kau berikan perlindungan agar mereka juga tidak terkena oleh bahaya virus corona ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan, para pemimpin negara ini. Biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bisa memimpin negara ini dengan baik dan bisa melampaui masa-masa sulit yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, mari kita nyanyi lagu penutup. Lagu Kita Kerja Sama-sama, bisa ya semua ya? Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, sama-sama Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ya. Terima kasih, ibadah sudah selesai. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan kalian ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.